wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kita yang kedua, yaitu mata kuliah statistika dasar ya. Bagi mahasiswa yang tadi telah mempelajari materi pada perkuliahan, ini saatnya kita untuk responsi atau pendalaman materi. Nah, di sini sebenarnya di kelas, bagi yang sudah bisa mengakses di kelas, semua materi sudah saya berikan. Bagi kalian yang kesulitan untuk absen, tidak apa-apa, yang penting koordinasi di WAG bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk praktikum, kalian bisa mengisi dulu daftar hadir praktikum di sini ya, di yang paling awal ini semua bisa kalian akses setiap kita pertemuan. Di sini udah ada nih jam 3 sampai jam 4. Jangan lupa ya nanti absen di kelas. Kemudian setelah kalian absen, kita coba buka lagi materi yang tadi ya. Yang pertama ini mungkin masih ingat tugas pertama untuk kuliah, tugasnya ada di video yang kalian tonton pertama kali tadi ya. Kemudian pendalamannya untuk praktikum ada di sini, video di sini. Jadi nanti sore jam 3, sore ini jam 3 kalian membuka YouTube yang judulnya Statistika Deskriptif dan Statistika Inferensial ini, termasuk klasifikasi datanya. Absen di sini ya. Tuliskan kelas apa, kemudian namanya siapa, nomor induk mahasiswa, dan statistika dituliskan juga statistika dasar semester ganjil 2021 gitu. Setelah kalian menyelesaikan ini, kalian harus di sini ada di sini ada tugas ya, tugas mandiri individu. Jadi di responsi nanti kalian akan mengerjakan tugas mandiri individu ini. Kalian harus menyelesaikan ini. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Pada lahan gambut seluas 15.000 hektar yang terbakar pada 1 tahun yang lalu, tumbuh berbagai jenis tumbuhan pionir, pengawal, suksesi. Nah, di lokasi lain sebesar 10.000 hektar itu tidak terbakar. Peneliti ingin mengetahui jenis apa saja dan apakah ada hubungan antara jenis tumbuhan pada gambut yang tidak terbakar dengan jenis-jenis pionir yang tumbuh di lokasi bekas terbakar. Peneliti menentukan sejumlah hektar, beberapa hektar yang menjadi contoh di kedua tipe lokasi yang diuji. Untuk menilai ada hubungan atau tidak, peneliti perlu analisis korelasi dengan asumsi tumbuhan pionir yang ada pada lokasi terbakar itu mirip dengan tumbuhan pada lokasi yang tidak terbakar. Ini ilustrasi, ini adalah kondisi atau keadaan yang terjadi. Keadaan ini diceritakan dengan lengkap seperti ini, tapi kalian juga bisa memberikan interpretasi sendiri dari kondisi yang telah diilustrasikan begini. Lalu apa tugasnya? Nanti kalian bisa dalami ya. Tugasnya adalah ini. Silakan Anda membedakan manakah dari ilustrasi tersebut yang menjadi ranah statistika deskriptif, ya. Kemudian manakah dari ilustrasi itu yang menjadi ranah statistika inferensial, ya. Anda harus memberikan bukti jika Anda sudah mengetahui, oh dari ilustrasi ini loh yang tergolong sebagai statistika deskriptif. Jika Anda menyatakan bahwa kondisi begini yang dinamakan statistika inferensial, kondisinya disebutkan. Apa kondisi yang disebut statistika deskriptif? Apa kondisi yang disebut statistika inferensial? Oke, bisa ya, semangat. Selamat mengerjakan tugas yang ini. Kemudian Anda untuk mendalami materi sebelum Anda mengerjakan tugas mandiri ini ada contoh penggunaan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Tolong setiap video ini Anda ringkas ya. Selain Anda menentukan yang ini tadi, video pembelajaran ya dari kuliah tadi, ini ingat ringkasan dari video yang pertama yang ini yang jam 10 tadi diringkas sama ini
gabungan dari kedua materi itu kalian buat catatannya sendiri dengan rapi. Catatan kalian yang sejelas-jelasnya yang bisa kalian mengerti itu kalian foto, lalu kalian unggah bersamaan dengan tugas mandiri. Jadi ya, ingat nanti ketika mengunggah tugas, selain kalian itu harus membuat ringkasan dari kedua video yang telah kalian tonton, yaitu video yang ini, video pembelajaran ini, sama video yang di sini ya. Boleh juga kalau ingin menambahkan video praktikum ini. Nah, kalian jadikan satu ringkasan. Boleh juga dari semua metode yang ada dalam kelas ini. Bahan bacaan, referensi, pengaya juga bisa, silakan. Itu kalian jadikan ringkasan, termasuk juga ulasan kalian mengenai ilustrasi atau kejadian, contoh kasus. Ya, ini kan namanya contoh kasus. Kalian harus membedakan dari contoh kasus ini mana sih yang termasuk statistika deskriptif dan mana yang dikategorikan statistika inferensia. Jadi bukan memilih ya. Jadi karena ini ada poin-poin, misalnya 1, 2, 3, 4, bukan memilih 4 poin ini, bukan. Jadi nanti jangan jawabannya yang pertama ini tergolong statistika deskriptif, yang kedua ini statistika deskriptif, yang ketiga ini statistika deskriptif, yang keempat adalah statistika inferensia, atau yang pertama ini statistika deskriptif, ini inferensia, ini deskriptif. Bukan begitu ya, tetapi jelaskan, ceritakan, tuliskan kondisi mana. Nah, jika mungkin ada informasi yang tidak ada di dalam ilustrasi ini, kalian harus bisa duga. Kira-kira nanti misalnya kalau kalian menyatakan bahwa ini loh statistika deskriptif, datanya akan ini, nanti datanya ini. Nah, data inilah yang termasuk statistika deskriptif. Jika kondisi begini akan dinyatakan sebagai statistika inferensia, maka data ini loh yang termasuk statistika inferensia. Analisis ini loh yang diperlukan untuk statistika inferensia. Analisis ini loh yang akan digunakan jika kita hanya akan mengkategorikannya sebagai statistika deskriptif. Oke, bisa dimengerti ya? Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan saja di WA-G. Boleh bertanya dengan ibu, boleh bertanya dengan teman-teman. Jadi teman-temannya juga harus aktif saling membantu jika ada pertanyaan. Termasuk ini juga akan membuktikan apakah kalian memahami atau tidak materi yang telah kita bahas bersama pada minggu ini melalui media virtual ini. Ya, mahasiswa harus lebih banyak belajar mandiri. Oke, semangat! Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa buka kelasnya ya.